I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scoping cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semuanya, sehat? Alhamdulillah. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pagi hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke anakku semuanya, minggu kemarin kita membahas materi tentang berpakaian menurut syariat Islam. Untuk kali ini anakku semuanya, kita akan membahas materi tentang manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya dalam pembelajaran kali ini yakni siswa mampu membuktikan manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Siswa mampu menyimpulkan dalil tentang perilaku jujur baik sendiri di depan umum dengan baik. Yang ketiga, siswa mampu mengkategorikan manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang selanjutnya, siswa mampu menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Yang selanjutnya, siswa mampu mengembangkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Dan yang terakhir, siswa mampu menentukan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan dengan baik. Oke, selanjutnya anak-anakku semuanya, apa sih manfaat kejujuran tersebut? Kali ini kita bahas masing-masing. Manfaat kejujuran poin 2.6 yakni menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang 3.6 menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang 4.6 menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Selanjutnya, makna dan dalil perilaku jujur itu ada 3 anakku sekalian. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian jujur. Apa sih perilaku jujur tersebut? Jujur dalam bahasa Arab yaitu sodako dan asidku, yang artinya benar, nyata, atau berkata benar. Secara istilah atau secara terminologi, jujur diartikan kesesuaian antara perkataan, perbuatan dengan kebenaran atau keyakinan. Selanjutnya, poin nomor 2, perilaku jujur dibedakan menjadi 3. Yang pertama, jujur dalam niat. Yang kedua, jujur dalam perkataan. Dan yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Selanjutnya, poin nomor 3, ayat Al-Quran dan hadis tentang perilaku jujur. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 8 dan Quran Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 119. Pembagian sifat jujur ada 5 anakku sekalian. Yang pertama, sidik al-qalbi, kejujuran dalam niat atau hati, yaitu setiap tindakan dan kehendak hanya ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sidik al-hadis, yakni kejujuran dalam ucapan, yaitu menyatakan sesuatu dengan sebenarnya dengan tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Dan yang ketiga, sidik al-amal, yakni jujur dalam perbuatan atau tindakan, yaitu tidak ada perbedaan antara hati dengan perbuatan atau tindakan. Dan yang keempat, sidik al-wa'd, yang artinya kejujuran dalam berjanji, yaitu berusaha untuk selalu menepati apa yang sudah dijanjikan kecuali adanya halangan yang tidak bisa dihindari. Dan yang terakhir anakku semuanya, yakni sidik al-hal, yang artinya kejujuran dalam kenyataan, yaitu kesesuaian antara yang ada di hati, di mulut, dan yang diperbuat atau diamalkan. Oke anakku semuanya, apa sudah dipahami?
Ya, saya lanjutkan ya. Manfaat dan hikmah jujur. Apa sih Bu manfaat dan hikmah jujur tersebut? Di sini ternyata manfaat dan hikmah jujur itu banyak sekali. Di antaranya dipercaya oleh orang banyak, mempunyai banyak teman, disayangi oleh orang lain, terhindar dari fitnah kehidupan, mendapatkan ketenangan hati dan ketentraman dalam hidup, menjadikan cermin kepribadian seseorang bahkan bangsa, terbiasa untuk melakukan kebaikan, dan yang paling terakhir, poin yang paling penting yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimanakum sananu qaumi ala alla ta'dilu. A'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 8. Selanjutnya anakku semuanya, saya jelaskan terkait isi kandungan Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 8. Yang pertama, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan semua aktivitas dengan penuh ketelitian, kejujuran dan keikhlasan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, baik aktivitas mahdah maupun aktivitas ghairu mahdah. Selanjutnya, ketika seseorang muslim menjadi saksi, prinsip keadilan harus ditegakkan. Saksi yang adil adalah saksi yang jujur, berani mengatakan hal dengan sebenar-benarnya. Kebencian terhadap suatu kaum atau musuh jangan sampai membuat seorang muslim salah bersikap dan berbuat tidak adil. Sebab dengan berbuat tidak adil mengakibatkan ketidakjujuran dan kebohongan. Dan yang terakhir, anakku semuanya, umat Islam diperintahkan untuk berlaku adil dalam dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'ashadiqin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang sabar. Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 119. Selanjutnya untuk isi kandungannya dari Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 119 ada 3 poin anakku semuanya. Yang poin pertama, orang yang beriman harus tetap dalam ketakwaan, yaitu menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya. Terbiasa dengan orang-orang yang memiliki komitmen dan integritas yang tinggi dan jujur. Yang kedua, setiap muslim tidak dianjurkan untuk bergaul bersama orang-orang yang tidak memiliki kejujuran, sebab ketidakjujuran merupakan ciri orang yang munafik. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita seperti itu. Dan yang ketiga anakku, berdusta merupakan akhlak tercela, yakni akhlakul mahmuzah, akhlakul majmumah. Kaitan jujur dengan keimanan itu ada 8 poin anak-anak semuanya. Apa sajakah itu Bu? Itu yang pertama, menjadikan nilai-nilai kejujuran sebagai prinsip hidup bagi seseorang. Yang kedua, kejujuran merupakan manifestasi beriman kepada rukun dan rukun Islam. Kebohongan, pemalsuan, dan penipuan. Yang keempat, menjawab
dan memiliki integritas yang tinggi dalam mencari jalan keluar kebohongan dan kemunafikan. Banyak sekali. Sekarang banyak sekali hal tersebut. Dan kita sebagai seorang muslim jangan sampai meniru hal tersebut. Dan yang terakhir, tidak mudah putus asa dalam menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Selanjutnya, perilaku jujur dalam keseharian dan manfaatnya itu ada dua, anak-anakku semuanya. Pertama, yaitu